This ain't worth it, boys. Give it to me! Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Gimana kabarnya? Jumpa lagi bersama Uwa di sini. Kali ini Uwa akan membahas film action yang berjudul The Marksman. Nah, The Marksman ini adalah sebuah film laga seru Amerika Serikat tahun 2021, garapan Robert Loren. Alurnya mengisahkan tentang seorang peternak dan mantan marinir yang tinggal di sebuah kota perbatasan Arizona yang harus membantu seorang pemuda kabur dari seorang kartel narkoba Meksiko. Tapi di rangkuman uang nggak nyebutnya uang kartel ya, tapi mafia gitu. Tapi sama aja lah kayaknya. Oke, sebelum kalian menonton rangkuman dari Uwa, lebih baiknya kalian menonton full movie-nya, oke? Nanti Uwa kasihlah linknya, oke? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Hayu! Ucok film dulu gak sih? Ahai. Film ini dimulai di negara Meksiko di mana seorang anak laki-laki yang bernama Miguel tinggal bersama ibunya yang bernama Rosa. Sementara ayahnya sudah meninggal sejak ia masih bayi. Saat Rosa sedang memasak dan menyemangati Miguel untuk belajar, tiba-tiba dapat telepon dari dulurnya yang bernama Carlos. Carlos memberitahu Rosa bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh orang jahat dari mafia yang sangat kejam. Mafia itu mengejar Carlos karena ia mengambil uangnya yang sangat banyak. Carlos menyuruh Rosa untuk keluar dari Meksiko dan mengambil uangnya. Carlos pun tertangkap. Kemudian ketua mafia yang bernama Mario Carreo lihat HP Carlos yang baru saja menelepon Rosa yang diduga membawa uangnya. Ia pun berencana akan memburu Rosa. Mario menugaskan anak buahnya untuk membunuh Carlos. Di sisi lain kita akan melihat abah-abah mantan marinir yang bernama Jim Henson yang sedang bekerja di perbatasan AS Meksiko untuk mengawasi para imigran tanpa keterangan untuk menyeberang. Saat mengawasi hewan ternaknya, Jim Henson melihat para imigran yang akan menyeberang tanpa keterangan. Ia pun langsung melaporkan ke petugas yang lain. Setelah itu Jim mengikuti jejak para imigran yang tadi dan menemukan salah satu imigran yang terluka. Easy. Better send a medic. Setelah itu Jim kembali ke rumahnya dan tak lama setelah itu datanglah petugas bank. Dia bernama Udil, di mana Udil ini akan menagih hutang Jim. Jim mempunyai hutang yang sangat banyak untuk mendanai istrinya yang mempunyai penyakit kanker. Meskipun Jim mempunyai banyak uang, istrinya tidak terselamatkan. Dan sekarang pihak bank akan menyita rumah Jim. Jim pun memohon kepada Udil untuk memberi waktu dan ia akan melunasinya. Sore harinya Jim mendatangi peternakan sapi untuk menjual sapi-sapinya. Namun si pembeli akan membelinya dengan harga yang sangat murah. Hal tersebut membuat Jim liar karena meski sapi-sapinya terjual, ia belum bisa melunasi hutangnya. Malam harinya Jim memasuki sebuah bar untuk meminum air walungan supaya pikirannya tenang. Saat itu juga anak tiri Jim yang bernama Sarah datang. Sarah adalah perwira polisi yang pangkatnya sudah mayor. Jim memberitahu Sarah bahwa rumahnya sebentar lagi akan disita. Setelah minum air walungan seueur teuing, Jim diantarkan pulang oleh Sarah. Kemudian Sarah menidurkan Jim di sebuah sofa. Pagi harinya di perbatasan AS Meksiko, Rosa dan Miguel sedang diburu oleh mafia. Mereka akhirnya bisa menerobos lewat pagar yang bolong. Kebetulan mereka bertemu dengan Jim yang sedang lewat. Rosa memberitahu Jim supaya tidak melapor ke kantor pusat karena Rosa tidak memiliki dokumen. Saat itu juga mafia datang dan mendatangi mereka. Mafia itu meminta Jim untuk menyerahkan Rosa dan Miguel. Di sini Jim menyadari bahwa mafia adalah ancaman. Ia pun mencoba untuk melindungi Rosa dan Miguel. Hal tersebut membuat mafia itu kesal dan terjadi adegan tembak-tembakan. Give it to me!
Karena Jim mempunyai sniper yang harganya 75 ribuan, Jim memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Mafia itu tidak tinggal diam. Dia menaiki mobil Jim dan mencekik leher Jim. Tapi untungnya Jim bisa lepas dari cekikan mafia itu. Setelah itu Sobat Mario mengatakan bahwa saudaranya ada yang tertembak dan mati. Mafia itu pun marah dan ingin membunuh Jim, sedangkan Jim mendapati Rosa sudah tertembak. Rosa memberikan sebuah tas dan di dalam tas tersebut ada alamat. Rosa meminta Jim untuk mengantarkan Miguel ke neneknya di Chicago. Setelah itu Rosa pun meninggal. ¿Te vas a quedar con el señor? Sí, please. Mama. Di malam harinya petugas medis dan polisi datang. Di situ juga ada Sarah. Kemudian Sarah memberitahu Jim bahwa Miguel akan dibawa ke kantor polisi untuk diserahkan kepada keluarganya. Keesokan harinya di kantor perbatasan, Jim terbangun dan dia juga ditemani anjingnya yang bernama Jackson. Jim ninggalian mobil anggota mafia baru saja datang, namun bersikap sabodo teuing. Setelah itu Jim membuka tas yang diberikan Rosa. Jim pun kaget karena di dalamnya ada ratusan juta dolar. Jim teringat bahwa dirinya mempunyai hutang kepada Udil dan Jim pun langsung pergi untuk melunasinya. Namun ketika Jim melihat darah di tasnya, Jim teringat Miguel dan memutar balik mobilnya. Jim menemui salah satu petugas dan menanyakan Miguel. Petugas itu pun mengatakan bahwa Miguel akan diserahkan kepada keluarganya dan keluarganya ada di seberang perbatasan. Namun Jim tahu bahwa yang akan menjemputnya anggota mafia. Jim langsung menemui Miguel lalu membawanya kabur secara diam-diam. Sementara Mario yang mengetahui Jim membawa Miguel pergi berencana masuk ke negara AS untuk membunuh mereka berdua dan mendapatkan uangnya kembali. Jim kembali ke rumahnya untuk membawa senjata yang dimilikinya. Kemudian ia langsung pergi dengan Miguel ke arah Chicago. Sementara Mario dan pasukannya mulai masuk ke perbatasan AS karena mafia itu terkenal sangat berbahaya. Polisi pun mau tidak mau memberikannya berkeliaran. Singkat cerita, Mario memasuki rumah Jim dan Mario menemukan berkas-berkas yang mirip dengan kartu kredit. Mario juga menemukan bekas penghargaan milik Jim. Ia pun mengambilnya. Setelah itu membakar rumah Jim. Mario setelah itu menemui mafia lain di AS untuk melacak informasi kartu kredit Jim. Sementara itu Jim berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Sesudah mengisi bensinnya, Jim masuki toko untuk mencari peta supaya tahu jalan menuju Chicago. Setelah mendapatkan petanya, Jim melanjutkan perjalanannya kembali. Karena tadi Jim menggunakan kartu kredit, akhirnya anggota mafia itu tahu keberadaan Jim. Mario dan kelompoknya pun langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di toko, Mario memaksa pelayan toko untuk memberitahu kemana Jim. Namun pelayan toko tidak mau memberitahunya. Akhirnya pelayan itu pun tewas ditembak oleh anggota mafia. Kemudian mafia itu melihat ke CCTV dan mengulangi waktunya. Terlihat bahwa Jim pergi ke bagian timur. Kemudian mafia itu pun pergi ke arah yang dilalui Jim. Di perjalanan, Jim diikuti oleh mobil polisi. Jim pun akhirnya memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah itu polisi itu pun meminta untuk mengeluarkan kartu identitasnya. Di sini Jim berkata jujur bahwa ia membawa senjata dan sertifikatnya. Akan tetapi polisi itu malah menyita senjatanya. Kemudian polisi itu ingin berbicara dengan Miguel. Namun bukannya berbicara, polisi itu pun malah menelepon seseorang. Jim pun curiga dan benar saja polisi itu dibayar untuk menemukan Miguel. Dan Jim pun langsung memukul polisi itu hingga tidak sadarkan diri. You turn us over to them, they'll kill us. Get in the fucking... Setelah itu Jim membawa pergi Miguel untuk bersembunyi.
Dan tak lama kemudian mafia itu datang dan menginterogasi polisi itu. Namun polisi itu tidak tahu kemana Jim pergi. Mafia itu pun seketika membunuh polisi itu. Sebelum mafia pergi, mereka menemukan peta yang ditandai Jim. Karena sudah tak mempunyai senjata, Jim membeli senjata yang bernama bedil mimis. Setelah sudah membeli senjata, Jim pun beristirahat di hotel. So we stay out of sight. Come on, take. Go on, get yourself cleaned up. Sekitar jam 2 pagi, Jim bangun dari tidurnya dan memutuskan keluar dari kamarnya. Namun ketika di luar, ia menemukan mafia itu sedang diresepsionir hotel. Jim pun langsung membangunkan Miguel dan memberitahu polisi bahwa di hotel terjadi perampokan. Setelah itu Jim melewati jendela yang bertujuan ke daerah semak-semak. Sementara mafia itu memasuki kamar Jim dan Jim sudah kabur. Mafia itu pun mencari di sekitar hotel. Kemudian Marzio berteriak akan membunuh Jim karena telah membunuh saudaranya. Setelah mafia itu pergi, Jim menyuruh Miguel untuk pergi ke mobil, sementara dirinya kembali ke hotel untuk mencari anjingnya. Ketika Jim mencarinya, ia melihat anjingnya ditembak oleh mafia tersebut, dan pada akhirnya anjingnya pun mati. Jim yang sangat sedih ketika anjingnya ditembak oleh mafia itu. Setelah mafia itu pergi, Jim membawa anjingnya ke mobil. Kemudian pagi harinya Jim menguburkannya. Setelah itu mereka menuju gereja dan Miguel mendoakan ibunya yang telah tiada. Setelah itu Miguel menelepon Sarah. Di sini Sarah ingin menyerahkan Miguel ke polisi, namun Jim menolak karena ia diminta oleh Rosa untuk mengantarkannya ke Chicago. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanannya, sementara mafia itu bingung bagaimana menemukan Jim. Salah satu anggota mafia menemukan peta yang bertujuan ke Chicago. Marzio pun langsung menelepon mafia dan mafia itu pun akan mencegat di jalan. Di dalam perjalanannya, Jim beristirahat di sebuah jembatan sambil menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Karena kurang hangat, Jim membakar uangnya. Edan kan anjir, tapi baguslah itu karena uangnya si Marzio, si mafia itu teh kan bukan uang itu apa sih, bukan uang halal gitu. Jadinya mending bakar gitu. Pagi harinya Jim melanjutkan perjalanannya yang sudah mencapai Chicago. Ketika melewati tol, Jim melihat ada anggota mafia yang sedang berdiri di atas tol. Jim pun tahu bahwa ia sedang dikepung. Kemudian ia memilih jalan yang menuju ke pedesaan supaya terhindar dari mafia. Namun pada akhirnya mafia itu tahu keberadaan Jim. Mafia itu mencegat lewat depan. Pada akhirnya Jim berhasil mengelabui mafia itu dengan mengerem dadakan dan membuat mafia itu labas. Jim pun langsung menancap gas untuk menjauhi mafia itu. Sedangkan mafia itu memutar balik ke arah Jim. Saat Jim di jalan yang lurus, Jim berhenti dan ingin menembak mafia itu dengan bedil mimisnya. Dengan settingan sensitivitas memburu burung tikukur, akhirnya Jim berhasil menembak supir mafia itu dan membuat mobilnya mengguling di jalan. You should run, he'll kill us. First. Ketiganya keluar dan menembaki Jim. Jim pun membawa Miguel ke tempat peternakan dan Jim pun mulai membidik kembali dengan menggunakan senjatanya. Satu kartel berhasil dilumpuhkannya. Jim meminta Miguel menembakkan pistol ke daerah gudang untuk pengalihan. Sementara Jim akan berlari ke pinggir gudang untuk menembak salah satunya. Jim berhasil melumpuhkan satu mafia. Dan mafia itu pun tinggal satu, yaitu Marzio. Marzio diam-diam masuk ke dalam gudang dan berhasil menangkap Miguel.
kemudian menodongkan senjata ke Miguel di hadapan Jim. Jim pun terpaksa harus menjatuhkan senjatanya di saat Marzio memaksa Miguel menembak Jim, tapi Miguel berhasil melepaskan magazinnya. Tapi satu peluru berhasil dilancarkan ke arah Jim. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Dan Jim memberi pilihan kepada Marzio, mending mati di tanganku atau Marzio bunuh diri. Dan Marzio memilih untuk bunuh diri. Jim dan Miguel kembali melanjutkan perjalanannya. Jim pun berhasil mengantarkan Miguel ke alamat yang dituju. Ketika Miguel mengetuk pintunya, Miguel disambut oleh bibinya dan neneknya. Ketika Miguel berbalik ke belakang, Jim sudah tidak ada, karena itu Bunsin. Jim masuk ke dalam bis dan Jim berjalan seperti orang yang tertembak. Dan benar saja, Jim terluka di bagian dadanya. Film pun ditutup dengan adegan Jim yang lalese. Gimana guys, filmnya seru kan? Jadi gimana ya? Lah pokoknya mas seru lah. Si Jim itu punya tanggung jawab yang tinggi ya, dan harus mengantarkan Miguel ke tempatnya. Pokoknya mas seru lah. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan subrek aja, dan subrek mah gratis wah. Wah pamit undur diri, tukang cilok tukang tahu, tada thank you.